Hindi taraf smahiluwas ya hara pumaya. Langit sore itu berwarna merah saga. Di tepian desa Baturunggu, Kalimantan Tengah, suasana sepi terasa tidak biasa. Warga desa menutup jendela lebih cepat dari biasanya, dan anak-anak tidak lagi bermain di tanah lapang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka tahu, ada sesuatu yang kembali bangkit dari dalam hutan. Hari ini hari ke-7 sejak Andi tidak pulang, ucap Pak Rusman, kepala adat desa, dengan wajah khawatir. Dan semalam, terdengar suara nyanyian dari arah hutan. Andi adalah mahasiswa antropologi dari Jakarta yang datang untuk meneliti budaya Dayak kuno. Ia menyusuri hutan sendirian 3 hari sebelum hilang tanpa jejak. Semua pencarian berujung buntu, bahkan anjing pelacak pun tidak mau melangkah lebih dalam ke hutan. Aku dengar, itu suara pengayau, bisik seorang warga, menyebut legenda tua yang menakutkan, pemburu kepala, makhluk atau manusia yang dipercaya hidup di kedalaman hutan purba Kalimantan, mengambil kepala manusia sebagai persembahan untuk roh-roh pelindung rimba. Beberapa hari setelahnya, Riko, adik Andi yang tak percaya pada mitos, datang dari Jakarta. Ia bersikeras masuk ke dalam hutan untuk mencari abangnya. Jangan sekali-kali menyusuri hutan itu tanpa jimat pelindung, kata Pak Rusman, menyerahkan sebuah kalung dari taring babi dan ukiran kayu kecil berlumur abu. Riko hanya mengangguk, meski hatinya menganggap benda itu tak lebih dari tahayul. Bersama 3 pemuda desa, ia memulai perjalanan masuk ke hutan Baturunggu, mengikuti jejak terakhir kakaknya. Suasana berubah cepat, burung-burung menghilang, hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar. Salah satu pemuda, Jali, mulai linglung. Aku melihat seseorang di balik pohon, wajahnya tanpa mata, dan dia menggigit dirinya sendiri, katanya gemetar. Mereka memutuskan berkemah untuk malam itu. Tapi saat api unggun menyala dan malam makin gelap, terdengar bisikan lirih di antara pepohonan. Kepalamu untuk penjaga. Keesokan paginya, Jali menghilang. Yang tersisa hanyalah bercak darah dan potongan jimatnya yang tergeletak di atas akar pohon. Riko mulai goyah, tapi 2 pemuda yang tersisa memaksa tetap lanjut. Mereka menemukan tanda aneh di pepohonan, ukiran tengkorak dan simbol Dayak kuno yang berarti persembahan diterima. Di tengah perjalanan, mereka menemukan goa tersembunyi tertutup sulur-sulur akar. Di dalamnya, berjejer puluhan tengkorak manusia yang masih segar, dengan ukiran ritual di dahinya. Salah satu tengkorak mengenakan kalung yang pernah dipakai Andi. Riko berlutut di hadapan tengkorak berkalung itu. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ia mengenali kalung kulit hitam bertulisan aksara Jawa kuno yang dibuat khusus oleh ibunya untuk Andi. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tengkorak itu, namun tiba-tiba hawa dingin menyergap dari belakang. Jangan sentuh persembahan, suara parau menggema dari kegelapan goa. 2 pemuda yang bersama Riko spontan menoleh ke arah sumber suara. Dari balik bayangan akar dan batu, muncul sesosok pria tua berpakaian bulu dan kulit binatang. Wajahnya ditutupi topeng kayu bergambar tengkorak, dan di tangan kanannya tergenggam tombak dengan ujung terbuat dari tulang manusia. Aku Balian Luma, penjaga batas antara dunia manusia dan roh pemburu, katanya. Kalian telah masuk ke wilayah suci. Tak ada yang kembali utuh dari sini, kecuali dengan satu syarat. Riko berdiri, menahan ketakutan. Apa yang terjadi pada kakakku? Andi, dia ke sini untuk belajar, bukan mengganggu. Balian Luma mendekat perlahan, langkahnya tidak terdengar di atas tanah lembab goa. Dia datang dengan niat baik,
tapi lupa menghormati hutan. Dia memotret makam batu, melanggar batas tak terlihat, dan roh tua bangkit untuk meminta tumbal. Apakah dia masih hidup? Tanya Riko nekat. Balian Luma, diam. Ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke dalam lorong sempit di ujung goa. Masuki lorong itu dan temui sendiri nasibnya. Tapi ingat, hanya satu dari kalian yang bisa kembali. Tanpa pikir panjang, Riko masuk. Dua pemuda desa tidak berani mengikutinya. Lorong itu berbau tanah busuk dan darah kering. Riko merangkak dalam gelap, hanya mengandalkan cahaya dari korek api. Suara lirih seperti orang berbisik terus berdengung di telinganya. Setelah beberapa menit, lorong terbuka ke dalam ruangan alami seperti aula bawah tanah, dipenuhi akar gantung dan simbol-simbol bercahaya aneh di dinding. Di tengah ruangan, Andi duduk diam, tubuhnya dipenuhi tato hitam yang tampak seperti merambat dari kulitnya ke tanah. "Andi!" teriak Riko. Andi membuka mata perlahan. Pandangannya kosong. "Riko, kau seharusnya tidak datang. Aku sudah bukan manusia." Tiba-tiba tubuh Andi kejang. Dari balik punggungnya muncul bayangan besar berwujud tengkorak raksasa dengan mata merah menyala. Bayangan itu menggeram dan berbisik dalam bahasa tua yang menggema keras di kepala Riko. "Tubuhnya milik kami, tapi kau boleh memilih, tukar kepala atau tukar jiwa." Riko bingung. Ia bisa kabur, tapi kakaknya. Andi menatapnya penuh rasa bersalah. "Kau harus pergi. Jangan tumbal seperti aku. Mereka lapar." Bayangan tengkorak itu melesat ke arah Riko. Tiba-tiba sebuah cahaya merah menyala dari dalam saku Riko, jimat dari Pak Rusman. Api biru berkobar melindungi tubuhnya, membuat bayangan tengkorak itu mundur sambil meraung keras. Balian Luma muncul di belakangnya. "Kau dipilih. Tak ada yang bisa membebaskan roh yang sudah diterima kecuali dengan ritual tumbal pengganti." Riko menoleh tajam. "Apa maksudmu? Antara kau atau roh lain yang lebih kuat. Tapi kau harus menandai jalannya dengan darahmu sendiri." Di tangannya, Balian Luma memberikan pisau ukiran tengkorak. Riko sadar, ia bisa menebus jiwa Andi, tapi ia harus menyerahkan seseorang atau sesuatu sebagai pengganti yang lebih layak, mungkin bahkan dirinya sendiri. Riko menatap kakaknya yang tubuhnya semakin dililit bayangan hitam. Apa yang akan ia pilih? Menyelamatkan kakaknya dan terperangkap di dunia roh selamanya? Atau meninggalkan semuanya dan kembali dengan rasa bersalah? Riko berdiri di tengah lorong bawah tanah itu, dikelilingi bayangan dan bisikan yang terus merayap masuk ke pikirannya. Pisau di tangan kirinya terasa berat, seolah mengandung beban dari ratusan arwah yang pernah ditumbalkan di tempat ini. Di hadapannya, Andi kini hampir tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya berubah pucat, mata hitam legam, dan tatapannya seperti memohon sekaligus memperingatkan. "Kau tak bisa menyelamatkanku, Ko," ucap Andi pelan. "Tapi kau bisa menghentikan ini semua." Balian Luma berdiri tak jauh, menancapkan tongkatnya ke tanah. Sebuah lingkaran api muncul di sekeliling mereka, memisahkan dunia roh dan dunia nyata. Pilihannya sederhana. Kau tukar jiwamu, atau kau beri roh pemburu itu tumbal lain. Riko menatap Andi, lalu menunduk. Dalam benaknya terlintas kenangan masa kecil mereka, berlari di sawah, berkelahi karena berebut mainan, tertawa di warung makan. Ia kemudian menarik napas panjang dan menggenggam erat pisau ukiran tengkorak itu. "Aku tidak akan menyerahkan orang lain. Tapi aku juga tidak akan mati sia-sia," katanya lirih, penuh keyakinan. Balian Luma mengangkat alis. "Apa maksudmu? Aku akan jadi penjaga seperti kau, biar aku yang mengikat roh-roh itu selamanya." Api lingkaran berubah menjadi biru. Tanah bergetar,
dan akar-akar raksasa keluar dari dinding goa, melilit tubuh Riko seperti menerima pengorbanannya. Pisau di tangannya menancap ke dada sendiri, darahnya menetes ke simbol-simbol kuno di tanah, membuat cahaya merah menyala. Terang, suara jeritan dari ratusan roh terdengar seperti badai. Sosok tengkorak raksasa yang membelenggu Andi menguap seperti asap. Tubuh Andi jatuh lemas ke tanah, hidup tapi lemah. Riko, di sisi lain, berdiri perlahan. Tubuhnya tak lagi berdarah, namun matanya kini menyala kehijauan. Simbol Dayak kuno muncul di kulitnya. Balian Luma berlutut, kau telah menjadi tembilan tua, penjaga darah, pelindung batas. Tapi kau takkan bisa kembali. Andi menangis. Riko, jangan. Tapi Riko tersenyum, meski tubuhnya tak lagi manusia seutuhnya. Aku jaga hutan ini, agar tak ada lagi pemburu kepala. Tapi ingat satu hal, jangan pernah biarkan orang lupa, bahwa hutan ini hidup. Dan ia, menagih kesalahan. Andi akhirnya kembali ke desa, dibantu oleh dua pemuda yang masih tersisa. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Ia membawa cerita, bukan hanya tentang pemburu kepala, tapi juga tentang pengorbanan seorang adik. Warga desa kini percaya sepenuhnya. Hutan Batu Runggu ditutup untuk umum. Upacara rutin kembali dilakukan, memberi persembahan bukan untuk memuaskan roh jahat, tapi untuk menghormati penjaga baru, Riko, sang pelindung. Dan setiap malam bulan gelap, dari tepi hutan, terdengar suara samar. Jangan masuk, aku sudah mengambil cukup kepala, tapi aku tak bisa jamin, sampai kapan. 5 tahun berlalu, Andi menulis buku berjudul, Penjaga Terakhir, Legenda Pemburu Kepala Kalimantan. Buku itu menggegerkan dunia antropologi dan mengundang banyak ilmuwan, namun Andi menolak semua ajakan kembali ke hutan itu. Di ruang pribadinya, Andi menyimpan sebuah kalung dari taring babi dan ukiran kayu. Kalung itu tak pernah ia pakai, tapi selalu ia cium sebelum tidur. Dan di malam-malam tertentu, ia masih bermimpi tentang lorong gelap dan suara adiknya berkata, "Aku di sini, menjaga kepala mereka, agar tak mengambil kepalamu juga."